Yang ku yakini
Shalom anak-anak Youth GB Hope Ciledug yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Koko yang membawakan sebuah renungan singkat. Tetapi sebelum kita mulai belajar firman Tuhan, Koko ingin mengingatkan kepada kalian bahwa kalian adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup kalian. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Siapa kamu itu? Kamu itu adalah kalian semua. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata, rancangan apa yang ada pada Tuhan? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan untuk memberi kepada kalian semua hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudari, anak-anak muda sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memilih kalian sebelum dunia dijadikan, supaya kalian kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan Tuhan mau memakai kalian untuk menjadi kemuliaan, untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Di Mazmur 127 ayat 4, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Kalian masih muda. Kalian merupakan anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalian akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun setan gak suka kalau kalian membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia mau merusak kalian. Dia mau menghambat rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang ada pada Tuhan mengenai kalian. Ingat, Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa si pencuri itu, si jelek itu, datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh karena itu, Tuhan juga mengingatkan melalui Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan di situ, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita telah memasuki bulan Februari di tahun yang baru ini, dan biasanya kalau di bulan Februari kan anak-anak muda lagi heboh-hebohnya memperingati Hari Raya Valentine atau Hari Raya Kasih Sayang. Dan oleh karena itu, pada malam hari ini Koko ingin membawakan suatu renungan dengan tema sexual purity atau kekudusan di dalam hal-hal yang berhubungan dengan seks, yang didasarkan pada firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, di mana di situ tertulis, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Terus terang sih, waktu Koko mempersiapkan khotbah ini agak risih juga ya, karena ini masalah seks gitu loh. Koko punya anak perempuan 3. Kalau mereka nonton TV gitu ya, terusnya ada adegan yang berhubungan dengan yang istilahnya berhubungan dengan seks, mereka langsung tutup mata semua ya. Nah, seks itu bukanlah sebenarnya, seks itu diciptakan Tuhan menjadi sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang kudus, sesuatu yang luar biasa. Namun banyak pastor, banyak pendeta menjadi risih untuk membicarakan, untuk mengajar mengenai hal yang berhubungan dengan seks, termasuk Koko sendiri. Akan tetapi firman Tuhan berkata di Mazmur 119 ayat 9, di mana di situ dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dan firman Tuhan mengajar dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini, Koko ingin mengajak kalian semua untuk sama-sama belajar konsep yang alkitabiah atau sesuai dengan firman Tuhan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks. Karena terus terang, kalian termasuk Koko sendiri, kita ini dibombardir dengan konsep yang salah mengenai seks melalui film, melalui lagu-lagu, melalui artikel majalah-majalah, tulisan-tulisan di sosmed, atau talk show yang kita bisa nonton melalui YouTube atau melalui TV. Nah, untuk mencegah hal itu, maka mari kita sama-sama belajar apa yang Tuhan katakan mengenai seks sesuai
dengan firman Tuhan. Dan 1 Petrus 1 ayat 14-16 mengingatkan begini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, bahwa kita belajar, kita mengerti, dan kita mentaati firman Tuhan di dalam hal seks dan kekudusan ini. Nah, sekali lagi kok ingin tegaskan, dalam berbicara mengenai seks, tidak ada yang jorok, tidak ada yang porno. Maksudnya seksualitas itu sebenarnya sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menciptakan seks. Dan seks itu diciptakan Tuhan untuk dinikmati oleh kita semua ciptaannya. Akan tetapi ada konsep firman Tuhan yang harus ditaati agar masalah seks ini sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan pria dan wanita itu berbeda agar timbul rasa tertarik antara satu sama lain. Kenapa pria dan wanita bisa tertarik? Karena mereka secara fisik berbeda, secara suara berbeda, secara sikap pun berbeda. Dan perbedaan inilah yang membuat saling melengkapi dan membuat pria dan wanita tertarik antara satu sama lainnya. Dari awal penciptaan Tuhan mendesain agar pria dan wanita berbeda sehingga bisa tertarik kepada satu sama lain, terutama di dalam hal-hal yang berhubungan dengan seks. Di Kejadian 3 ayat 16 Tuhan bahkan berkata kepada Hawa, pada perempuan itu firman-Nya berkata, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu. Artinya apa? Kita semua tahu bahwa seorang perempuan yang melahirkan anak-anak itu akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Saya sendiri menyaksikannya sendiri waktu istri saya melahirkan anak-anak kami gitu ya. Aduh, pengorbanannya, kesakitannya memang luar biasa. Namun firman Tuhan berkata, meskipun sakit, seorang perempuan akan selalu tertarik secara seksual kepada suaminya. Nah, kalian juga harus tahu bahwa Tuhan menghendaki seks itu hanya boleh dinikmati di dalam suatu pernikahan yang kudus antara seorang pria dan seorang wanita. Seorang pria dan seorang wanita, bukan seorang pria dan seorang pria. Ya, bukan seorang wanita dan seorang wanita, tetapi seorang pria dan seorang wanita. Sesuai dengan desain awal dari Allah semenjak penciptaan dilakukan. Di Kejadian 2 ayat 24 dikatakan, sebab seorang lelaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kenapa hal-hal yang berhubungan dengan seks itu paling sering digunakan setan untuk menghancurkan rencana Tuhan di dalam hidup kita, terutama dalam hidup kalian sebagai anak-anak muda? Kenapa dia menggunakan seks yang seharusnya indah dan luar biasa itu menjadi sesuatu yang merusak hidup kalian? Yang pertama, karena seks di luar pernikahan kudus merusak manusia batiniah kalian. Di 1 Korintus 6 ayat 16-18 di sini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Lalu ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi, kenapa setan menggunakan seks yang seharusnya indah, seharusnya luar biasa untuk merusak hidup kalian? Karena setan tahu bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa seksual, maka sebenarnya kita telah melakukan suatu dosa yang terjadi di dalam diri kita sendiri, yang merusak
manusia batiniah kita, merusak manusia roh kita. Waktu seorang pria bersatu dengan seorang wanita melalui hubungan seks, terjadi suatu kesatuan. Dan kesatuan itu bukan berarti secara fisik, tetapi secara roh mereka bersatu dengan yang lainnya. Jadi kalau seorang pria berhubungan dengan seorang wanita yang bukan istrinya, apalagi dengan seorang yang cabul, maka secara rohani pria tersebut akan terpengaruh dan dirusakkan oleh roh cabul yang ada di dalam orang tersebut. Demikian juga wanita yang melakukan melakukan dosa seksual berhubungan dengan seorang pria yang bukan pasangannya di dalam konteks pernikahan, maka wanita itu juga rohnya akan dirusak. Batiniahnya akan dirusak. Ingat tadi di ayat 17 dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian juga seks itu sebenarnya untuk mengikat pria dan wanita. Waktu nanti kalau kalian sudah menikah, seks itu merupakan suatu cara untuk supaya pernikahannya makin erat antara satu sama lain. Jadi waktu mereka berhubungan seks di dalam pernikahan, maka pas pria dan wanita itu akan semakin erat, menjadi satu roh dengan yang lain. Bahkan kebiasaan yang ada di suaminya bisa pindah ke istrinya, dan kebiasaan istrinya pun bisa, sifat-sifat istrinya pun ada yang bisa tertular lah istilahnya ke dalam suaminya. Maka kalau seorang pria seperti yang tadi dikatakan berhubungan dengan seorang yang cabul, demikian juga seorang wanita yang berhubungan dengan seorang yang cabul, maka roh cabul yang ada di dalam orang tersebut akan pindah dan menjadi satu dengan rohnya dia. Itulah yang disebut dengan manusia batiniahmu telah rusak. Padahal waktu kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah diberikan jiwa yang baru. Namun setan tahu kalau kalau jatuh ke dalam dosa seksual, maka manusia yang baru ini pun menjadi rusak. Dan rencana Tuhan di dalam hidup kita pun akan menjadi rusak. Dan yang kedua, kenapa setan menggunakan dosa seksual ini? Karena dosa seksual ini paling efektif, ya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau seorang melakukan dosa seksual, maka hubungan seks di luar nikah, padahal hubungan seks itu tujuannya ialah untuk mengikat roh itu menjadi satu, maka ya setan tahu bahwa dia harus membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa seksual. Itu sebabnya kalau kita baca Alkitab, ada banyak sekali Tuhan memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari dosa-dosa ini, dosa seksual ini. Dampaknya pun besar. Pertama, dosa seksual itu dilakukan ke dalam manusia batiniah kita, mempengaruhi manusia batiniah kita. Dan yang kedua, dosa seksual pun menghancurkan diri kita sendiri. Di Amsal 6 ayat 32 dan 33 dikatakan di situ, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Artinya pikirannya pun menjadi bodoh gitu, kayak orang nggak punya pikiran. Dan orang yang berbuat demikian merusak dirinya sendiri. Siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kalau orang jatuh ke dalam dosa seksual, maka dia akan rusak dirinya, dianggap orang menjadi tidak berakal budi, dan siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Jadi gak cuma malu, tapi hidupnya pun rusak, dan orang-orang pun mencemooh dia. Baru-baru ini ada di Instagram Lambe Tura itu lagi heboh ya. Netizen lagi heboh mengenai ada satu politisi, ketua DPRD di suatu daerah yang ketahuan selingkuh dengan seorang wanita muda, dan istrinya memergoki dia, langsung mau
menghalangi suaminya kabur gitu, sampai istrinya pun ditabrak sama suaminya. Nah, gara-gara kasus perselingkuhan ini, satu Indonesia membuli dia. Nggak cuman suaminya, tetapi cewek selingkuhannya pun dibully oleh netizen. Malu, hidupnya pun rusak. Rusaknya bagaimana? Dia dipecat dari jabatannya, yang padahal jabatannya itu bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar setiap bulannya. Dia diberhentikan dari jabatannya, malunya nggak ketulungan, istrinya pun membenci dia sekarang, keluarganya hancur berantakan, yang selingkuhannya pun dimaki-maki, dia bilangnya kalau kata-kata zaman sekarang pelakor, ya, perebut laki orang, kan nggak enak kedengarannya. Semua orang mencemooh dia, ketemu di jalanan pun orang mencemooh dia. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 32 sampai 33 tadi. Seseorang yang melakukan dosa seksual atau zina itu tidak berakal budi. Dia kayak kehilangan pikiran. Padahal kalau kita lihat, istrinya pun cantik, nggak kalah cantik dengan selingkuhan. Tetapi kalau orang sudah jatuh ke dalam dosa seksual, dia udah nggak, otaknya udah nggak benar, ya. Dan dirinya rusak, hidupnya rusak, karirnya rusak, semuanya rusak. Dan yang ketiga, kenapa setan menggunakan dosa seksual untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan? Karena dosa seksual membuat kita tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita baca 1 Korintus 6. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Dikatakan di situ, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dalam kerajaan Allah? Tentu saja ada banyak versi, dan kita nggak punya waktu untuk membahas itu semua satu persatu. Namun, kalau kita melihat apa yang terjadi waktu Tuhan Yesus ada di dunia, di Matius 12 ayat 28 dikatakan begini, tetapi jika aku mengusir setan, kata Tuhan Yesus ya, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Nah, waktu Yesus datang ke dunia, waktu Yesus masih hidup di dunia, apa yang dia lakukan? Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, betul? Mengusir setan, betul? Dan setiap perkataan Tuhan Yesus, apapun yang dia katakan terjadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan kerajaan Allah. Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, artinya kita tidak bisa, orang-orang yang melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pembunuh. Banci tahu? Ya, orang yang banci. Ya. Nah, orang-orang yang jatuh ke dalam dosa-dosa seksual ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya mereka tidak bisa mengalami kuasa dari kehadiran Allah. Tuhan Yesus adalah Allah, betul? Dan waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, orang-orang yang berhubungan dengan Tuhan Yesus mengalami manifestasi kuasa daripada Allah Maha Tinggi. Sekarang Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya, bahkan di dalam diri kita ada Roh Allah sebagai tanda keselamatan yang Tuhan Yesus telah berikan pada kita semua. Kalau kita masih jatuh ke dalam dosa seksual, maka kita tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Kita tidak bisa mengalami kuasa dari kehadiran Allah di dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengalami, tidak bisa melihat mujizat Allah terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, jauhilah dosa seksual. Ada beberapa tipe dosa seksual yang perlu kalian ketahui. Saya ingin membahasnya nggak mau secara detail gitu ya, tetapi perlu kalian ketahui. Lebih baik kalian belajar daripada gereja dibandingkan daripada media massa atau TV, bahkan film ya. Ada beberapa dosa seksual yang kita perlu ketahui, kita perlu aware. Satu, pornografi, udah pasti, film porno, gambar porno, ya. Porno aksi apa?
berpakaian yang di luar batas kesopanan, memakai baju seksi yang tidak pantas ya, dan juga ada phone sex, ada sex chat, ada banyak sekali. Dan yang Koko mau tekankan di sini ialah seks pranikah, seks bebas, ya itu jangan dilakukan. Homoseksualitas, apalagi pedofil. Pedofil itu artinya orang yang tertarik berhubungan seks dengan anak kecil. Itu merupakan sesuatu yang gak lazim dan yang Tuhan benci. Tuhan mau kita menjauhi itu semua. Nah, bagaimana cara setan merusak pandangan anak-anak Allah dalam hal seks ini? Setan menggunakan berbagai macam cara untuk membuat seolah-olah dosa-dosa seksual yang baru saja Koko sebutkan itu menjadi suatu kenormalan, menjadi suatu kelaziman. Bagaimana caranya? Setan menggunakan pengaruh-pengaruh film yang kita tonton, sinetron-sinetron, artikel-artikel yang kita baca di majalah, talk show di television yang menampilkan orang-orang yang mempunyai kelakuan seks yang menyimpang. Setan mengelabui kita sehingga kita merasa hal-hal tersebut sudah merupakan sesuatu yang lazim di dunia modern ini. Dan ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Secara pandangan Kristen, dosa-dosa seksual yang Koko sebutkan itu merupakan sesuatu yang keji di mata Tuhan. Sesuatu yang sangat-sangat berdosa di hadapan Tuhan. Sesuatu yang anak-anak Tuhan harus jauhi. Nah, tetapi banyak anak-anak Tuhan sekarang terpengaruh dengan modernitas yang ada, sehingga mereka menganggap bahwa hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang lazim. Terutama yang sekarang lagi ngetren ialah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan homoseksualitas. Terutama pernikahan gay gitu ya. Banyak mereka bilang kan yang penting cinta. Yang penting mereka saling mencintai. Ketahuilah bahwa hal-hal ini dibenci Tuhan. Gereja harus mempunyai standar dan harus mengajarkan standar itu kepada kalian semua. Bahwa hal-hal tersebut merupakan kekejian yang tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Seks pranikah, seks bebas, artinya melakukan hubungan seks di luar konteks pernikahan. Perselingkuhan, perzinahan. Sekarang film-film menampilkan hal-hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat-sangat lazim. Itu sebabnya kita perlu menjaga apa yang kita tonton. Kita perlu menjaga apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Supaya kita tidak terpengaruh dengan pandangan-pandangan dunia mengenai seks ini. Beberapa anak-anak Tuhan sekarang bersimpati dengan orang-orang yang homoseks. Mereka bilang, it's okay buat seorang homoseks itu untuk menikah sama jenis. Nah, it's okay seorang anak Tuhan mencari nafkah dengan melakukan pornografi. It's okay sebelum nikah pacaran lalu masih pacaran lalu melakukan seks sebelum nikah. It's okay. Banyak anak Tuhan ini sekarang terperangkap dalam kelaziman ini. Mereka menganggap ini kan udah dunia modern sekarang. Hal-hal ini bukan sesuatu yang tabu lagi. Pada malam hari ini, Koko ingin kalian sadar bahwa itu bukan kemauan Tuhan. Itu adalah pengaruh dunia untuk merusak diri kalian. Apa yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalian perlu tahu, standar Tuhan tinggi sekali. Standar manusia itu di sini. Sekarang, orang zaman sekarang berusaha membawa
standar Tuhan yang tinggi itu ke bawah. Tuhan Yesus berkata begini, orang yang bahas film porno dulu. Jangankan nonton film porno, jangankan lihat gambar-gambar porno. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 28 begini, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Artinya apa? Gak cuma film porno, gak cuma gambar porno. Kalau kita melihat seorang perempuan dan kita menginginkan, membayangkan yang gagah mengenai perempuan itu di dalam hati kita nggak melakukannya, tetapi kita membayangkannya dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah berzina dengan perempuan tersebut. Itulah yang dimaksud standar Tuhan. Standar Tuhan itu tinggi. Dia adalah Allah yang kudus. Nggak bisa standar Tuhan kita bawa ke level kita. Dan yang kedua, Tuhan mau kita menjaga kekudusan. Di 1 Petrus 1 ayat 16 tadi dikatakan, kuduslah sebab aku kudus. Artinya memang tugas kita menjaga kekudusan. Itu sebabnya pada malam hari ini Koko yang membicarakan mengenai hal seks dari perspektif firman Allah, dari kebenaran firman Allah. Di Efesus 5 ayat 3 ditulis, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ingat, kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Dan karena kita adalah alat-alat orang-orang yang kudus, maka sepatutnya percabulan dan rupa-rupa kecemaran itu jangan disebut pun juga jangan, apalagi dilakukan. Nah, kata percabulan di dalam bahasa aslinya ini memakai kata porneia. Kata porneia ini gak cuma berbicara mengenai persetubuhan atau seks pranikah, ya. Kata porneia ini mencakup semua aktivitas seksual di luar pernikahan. Ya, artinya nggak cuma hubungan seks, tetapi juga cara pacaran yang tidak kudus, masturbasi, tindakan pacaran yang di luar batas kesopanan, ya, masturbasi, oral seks dan lain-lain. Kok nggak pengen bahas itu semua, nggak punya waktu. Tetapi sedihnya banyak anak-anak Tuhan sekarang berkompromi di dalam hal ini. Mereka bilang, kan yang penting perawan waktu nikah. Yang penting kan belum berhubungan seks sebelum menikah. Tapi yang lainnya bolehlah gitu. Padahal firman Tuhan tadi berkata dengan jelas bahwa hal-hal tersebut jangan dilakukan sebelum kita menikah. Dan apalagi yang menjadi kehendak Tuhan? Menjauhkan diri dari percabulan atau dosa seksual. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 18. Lalu yang terakhir yang Tuhan mau ialah agar kita mematikan di dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, seperti yang tertulis di dalam Kolose 3 ayat 5. Pada malam hari ini, mari kita menjauhi dosa-dosa seksual. Mari kita kembali belajar apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan telah desain dari awal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan seks di dalam kehidupan ciptaannya. Lalu bagaimana kalau kok nggak nuduh? Tetapi bagaimana kalau kita sudah jatuh di dalam dosa seksual? Kalian harus ingat bahwa Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kasihnya tidak akan berkurang meskipun kita sudah jatuh. Yang Dia mau ialah kita kembali kepadanya, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita harus ingat bahwa Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa, kasih yang tidak berkesudahan. Dia sudah mati bahkan waktu kita masih berdosa. Karena Dia nggak mau melihat kita binasa. Dia mau melihat kalian, anak-anak muda, melihat rencana Tuhan, rancangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kalian. Dia tidak mau kalian binasa, melainkan kalian beroleh hidup yang kekal. Dia nggak mau melihat dosa-dosa seksual itu menghancurkan hidupmu. Oleh karena itu, pada malam hari ini, Koko menghimbau, Koko meminta agar kita menjaga kekudusan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.